Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Miss Eka. Abang kakak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kamu dalam keadaan sehat ya. Semoga kamu masih tetap mematuhi protokol kesehatan dan semoga kamu masih semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Harus semangat ya. Nah, bertemu lagi dengan Miss Eka di hari Selasa pada tanggal 6 Oktober 2020 dalam mata pembelajaran tematik. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi pembelajaran kita yang baru. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, kita ucapkan lafaz basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semoga pembelajaran kita hari ini menyenangkan dan insya Allah ilmunya bermanfaat untuk kamu. Langsung saja kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini. Tema 4, globalisasi. Subtema 2, globalisasi dan manfaatnya. Materi ini disusun oleh guru kelas 6 SDIT Nurul Ilmi. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, setelah membaca teks, siswa mampu menulis informasi dalam bentuk tulisan dan visual penting dari teks eksplanasi yang dibaca dengan menggunakan kalimat efektif dengan benar. Kedua, setelah mencari informasi, siswa mampu menjelaskan bentuk kerjasama di bidang politik dalam lingkup ASEAN dengan benar. Dan ketiga, dengan berdiskusi dan pemecahan masalah, siswa mampu mengidentifikasi manfaat cinta produk Indonesia dengan kepedulian yang tinggi. Langsung saja kita masuk ke materi pembelajaran yang pertama, yaitu dalam mata pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, globalisasi bermanfaat atau tidak? Nah, abang kakak, karena tema kita masih berhubungan dengan globalisasi, kita akan terus membahas mengenai globalisasi. Kali ini yang akan kita bahas adalah apakah globalisasi itu bermanfaat atau tidak. Nah, untuk mempermudah kamu, silahkan kamu buka buku paket tematik kamu, yaitu tema 4, ada di pembelajaran keempat. Silahkan kamu buka bukunya. Nah, ketika Miss Eka membaca dari sini, maka kamu juga ikut menyimak teks yang kamu baca di buku kamu. Globalisasi bermanfaat atau tidak? Apa manfaat globalisasi bagi manusia di berbagai belahan dunia? Nah, perhatikan di sekitar kita. Ketika kita berbelanja di supermarket, kita menemukan berbagai makanan dan barang yang diproduksi dari luar negeri. Aneka pasta dari Italia, keju dari Belanda, dan kursi plastik buatan Tiongkok, atau peralatan dapur produksi Jerman. Nah, apakah makanan dan barang produksi Indonesia juga ada di luar negeri? Tentu saja. Sekarang di negara lain tidak sulit menemukan gudeg dalam kaleng produksi Indonesia. Kain dan perabot hasil karya pengrajin daerah pun semakin terkenal di mancanegara. Kemudahan dalam pertukaran produk merupakan salah satu hal positif dari globalisasi. Nah, perkembangan teknologi dan komunikasi yang semakin canggih menandai dimulainya era globalisasi. Telepon, satelit, televisi, dan jaringan internet membawa berita dari belahan dunia lain tanpa jeda waktu. Dalam sekejap, berita penting dan populer tersampaikan ke segala penjuru dunia. Namun, perlu kita waspadai bahwa globalisasi dapat mempengaruhi kebudayaan manusia di sebuah negeri. Masuknya pengaruh asing secara tidak langsung akan membawa perubahan budaya dalam masyarakat. Nah, perubahan budaya bisa menjadi pengaruh positif, namun bukan tidak mungkin membawa pengaruh negatif. Saat ini di kota besar di Indonesia, anak-anak muda gemar menikmati tayangan dari Korea. Mereka juga meniru cara berpakaian muda-mudi Korea. Nah, apakah itu sesuai dengan nilai-nilai dalam budaya Indonesia? Belum tentu. Nah, pengaruh positif akibat globalisasi tentu akan memperkaya manusia di sebuah negeri. Namun, tanpa benteng nilai budaya yang kuat, tidak mustahil nilai luhur sebuah bangsa akan luntur akibat globalisasi. Nah, abang kakak, dari teks tersebut kita bisa mengetahui bahwa globalisasi itu memiliki dampak yaitu positif dan negatif. Jadi globalisasi itu memiliki manfaat atau tidak tergantung bagaimana kita atau setiap bangsa menyikapi globalisasi tersebut. Nah, sudah kita baca, kamu menyimaknya dengan baik.
Di sini ada latihan yang akan kamu kerjakan berdasarkan teks yang sudah Miss Eka baca. Soal yang pertama, apa saja dampak positif dari globalisasi? Nah, abang kakak, kalau tadi kamu sudah mendengarkan dan menyimak teks yang Miss Eka baca, sudah di situ di teks tersebut sudah diterangkan bahwa ada dampak positif dari globalisasi. Nah, Miss Eka juga meminta silahkan kamu tambahkan minimal 2 poin dampak positif globalisasi selain dari teks yang kamu baca. Jadi misalnya kamu menemukan satu jawaban dampak positif dari teks tersebut, silakan kamu tambahkan 2 sehingga nomor 1 menjadi 3 poin misalnya. Nah, kalau lebih banyak itu alangkah lebih baik lagi. Begitu juga dengan nomor 2, yaitu dampak negatif dari globalisasi. Silahkan kamu baca kembali ketika tadi kamu kurang memahami. Nah, di teks tersebut ada dampak negatif dari globalisasi yang sudah diterangkan. Silahkan kamu tuliskan dan silahkan kamu tambah sama seperti nomor 1, minimal 2 poin yaitu dampak negatif dari globalisasi. Kemudian yang nomor 3, mengapa globalisasi dapat mempengaruhi budaya bangsa? Nah, nomor 3 ini tadi juga sudah diterangkan dalam teks tersebut. Silahkan kamu kerjakan latihan tersebut dengan sebaik mungkin di buku latihan tematik kamu. Nah, untuk materi IPS, kamu perhatikan gambar yang Miss Eka tampilkan. Nah, bahkan di gambar tersebut, di logo tersebut sudah ada namanya. Logo apa abang kakak? Iya benar, itu adalah logo ASEAN. Nah, tentu kamu masih ingat kan bahwa ASEAN itu merupakan salah satu organisasi yang ada di Asia Tenggara. Nah, kita Indonesia adalah salah satu anggota dari ASEAN tersebut. Nah, abang kakak perhatikan lagi gambar yang sudah Miss Eka tampilkan. Nah, kamu perhatikan pada gambar tersebut bahkan menampilkan ada 10 bendera dari negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Kemudian ada pula orang-orang, sekumpulan orang yaitu baik laki-laki dan perempuan, mereka saling bergandengan tangan. Nah, itu menandakan bahwa di masing-masing negara itu memiliki perwakilan. Nah, perwakilan dari masing-masing negara tersebut yang nantinya akan datang dalam setiap diadakannya pertemuan organisasi ASEAN tersebut. Nah, apa tujuannya? Tujuannya sudah tentu mereka akan berembuk atau bermusyawarah untuk menciptakan sesuatu atau merundingkan sesuatu yang akan bisa membuat negara-negara mereka atau negara-negara anggota ASEAN tersebut berkembang dan menjadi negara maju yang lebih baik lagi. Nah, kita juga sudah pernah mempelajari bahwa dalam ASEAN itu menaungi banyak hal, baik itu bidang politik, sosial budaya, kemudian perekonomian. Nah, abang kakak, era globalisasi itu membawa dampak positif dan negatif bagi suatu negara. Nah, itu sudah kita pernah pelajari tadi ya di slide sebelumnya. Nah, bagaimana negara Indonesia menyikapi dampak-dampak negatif yang ditimbulkan? Nah, apakah ada kerjasama dengan negara lain dalam mengatasinya? Nah, abang kakak, tentu ada. Nah, salah satunya dalam era globalisasi seperti ini bahwa era globalisasi itu tentu membawa berbagai dampak positif, begitu juga dengan negatif. Tadi juga sudah Miss Eka katakan tergantung dari bagaimana masing-masing negara atau bangsa tersebut menyikapi era globalisasi. Nah, kita harus mampu memilih hal-hal yang baik dan tidak baik bagi diri kita. Berkatalah tidak untuk narkoba karena itu akan merusak masa depan kamu, harapan keluarga kamu, dan masa depan bangsa Indonesia. Nah, kamu bayangkan jika banyak warga Indonesia yang memakai narkotika. Nah, apa yang akan terjadi dalam negeri kita? Salah satu dampak negatif dari adanya era globalisasi ini adalah masuknya narkotika ke negara-negara lain. Contohnya aja Indonesia. Nah, narkotika itu berasal dari negara-negara luar. Nah, dengan adanya era globalisasi, adanya pertukaran informasi baik itu dalam media elektronik, kemudian dalam komunikasi orang-orang lain. Nah, masuklah narkotika itu ke Indonesia. Sudah jelas bahwa narkotika itu merupakan hal yang sangat berbahaya dan sangat negatif bagi negara manapun. Nah, contohnya kita Indonesia, narkotika itu bahkan sudah tidak asing kalau kita sudah menonton berita, ditemukan misalnya pemuda A atau pemuda B di daerah tertentu menggunakan narkotika. Bahkan kalau kamu melihat
berita di media-media elektronik, kemudian media massa lainnya, bahwa narkotika itu sepertinya sudah benar-benar merajai di kehidupan kita saat ini. Bahkan bukan hanya orang dewasa, nah banyak anak-anak atau bahkan remaja yang sudah ikut-ikutan menggunakan narkotika. Nah, Miss Eka yakin kamu, abang kakak adalah penerus bangsa yang soleh dan soleha, yang insya Allah memiliki akhlak yang baik, pengetahuan yang baik. Nah, kamu bisa memilah bahwa mana sesuatu hal yang bisa kita lakukan, apakah itu positif atau itu negatif. Nah, tetap bersemangat belajar dan melakukan hal-hal positif untuk mengembangkan diri dan mengisi waktu luang. Sekali lagi kita harus mengatakan tidak untuk narkotika. Jadi abang kakak, semakin berkembangnya zaman, maka semakin dalam era globalisasi itu akan memiliki dampak positif yang semakin banyak dan dampak negatif juga akan semakin banyak. Jadi silahkan kita bentengi diri kita dengan iman, dengan ilmu agama yang baik, kemudian dengan ilmu pengetahuan. Nah, salah satunya di sini kita diminta untuk terus semangat belajar dan melakukan hal-hal positif agar diri kita tidak sempat memikirkan hal-hal negatif yang sedang berkembang, agar kita tidak tertarik dengan hal-hal negatif yang bisa merusak diri kita dan bangsa ini. Nah, di sini ada contoh poster, yaitu wujudkan generasi hebat bebas narkoba. Nah, bahkan kamu sudah pasti sangat-sangat sering melihat poster-poster ini bertebaran ya, baik itu di tempat umum, misalnya rumah sakit, kemudian bandara, kemudian sekolah juga ada menempel poster seperti ini. Nah, jadi hal tersebut, poster tersebut dibuat untuk kembali mengingatkan kita, kembali mengajak kita bahwa kita harus ingat bahwa kita harus membentengi diri kita dengan yang namanya narkoba. Kita tidak boleh menggunakan narkoba sedikit pun. Nah, dalam materi PKN kali ini masih di era globalisasi, bahwa salah satu sikap dalam hemat listrik itu merupakan wujud dari cinta tanah air. Nah, abang kakak, salah satu wujud cinta tanah air selain dengan menghemat listrik adalah dengan kamu tidak menggunakan narkoba. Tadi sudah Miss Eka jelaskan bahwa hal tersebut itu bukan berasal dari negara kita, hal tersebut itu bukan budaya dari negara kita. Maka ketika kamu mencintai tanah air Indonesia, salah satunya itu adalah kamu tidak menggunakan narkoba. Dan yang lainnya, yang paling sederhana yang bisa kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari adalah dengan mewujudkan hidup hemat listrik. Nah, mengapa kita harus hemat listrik? Sudah pernah dijelaskan ya, bahwa dengan kita menghemat listrik, kita ikut menghemat energi yang ada di bumi kita. Nah, alangkah lebih baiknya kita melakukan penghijauan seperti menanam pohon, seperti itu. Nah, untuk menghindari pemanasan global, maka salah satu cara yang bisa kita lakukan yaitu dengan sikap hidup hemat listrik. Nah, contoh gampangnya yang bisa kita lakukan itu adalah kita harus memilih peralatan yang hemat energi, seperti mengganti lampu pijar dengan lampu hemat energi. Nah, kita harus juga memahami lingkungan sekitar kita. Jika kita dalam ruangan, kemudian kita menjadi orang yang terakhir dalam ruangan tersebut, kita harus peka terhadap sekeliling. Kita harus memastikan bahwa alat elektronik di ruangan tersebut sudah mati atau sudah kita padamkan. Nah, contohnya saja, misalnya dalam ruangan itu pasti ada lampu, kipas angin, televisi, radio, atau tape, dan lain-lain. Nah, ketika kita adalah orang terakhir yang menggunakan ruangan tersebut, sebelum kita meninggalkan ruangan tersebut, kita harus memeriksa terlebih dahulu apakah listrik di dalam ruangan tersebut sudah kita matikan atau belum. Karena ketika tidak ada orang di dalam satu ruangan, maka sangat-sangat lebih baik ketika tidak ada satupun alat elektronik yang sedang terhubung ke listrik. Nah, dengan melakukan hal tersebut berarti kita telah menyelamatkan bumi kita secara nyata. Kita bisa membayangkan berapa besar energi listrik yang kita hemat dengan melakukan gerakan hemat energi. Jadi abang kakak, kita mulai dari diri kita. Nah, nanti kalau kita sudah mulai dari diri kita, kita bisa mengingatkan teman kita, mengingatkan orang-orang di sekeliling kita untuk ikut mencintai tanah air, dengan salah satunya adalah hemat listrik. Nah, jadi itu ya abang kakak, banyak produk-produk Indonesia, produk-produk buatan dalam negeri yang bisa kita gunakan. Nah, contohnya adalah menggunakan lampu pijar dengan hemat energi. Nah, mencintai tanah air itu merupakan kewajiban setiap warga negara. Nah, kewajiban, masih ingat kan bahwa kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan.
Nah, tanah air Indonesia ini sudah memberikan haknya kepada kita. Kamu sudah mendapatkan hak kamu, yaitu mendapatkan negara yang aman, negara yang tentram, kemudian kamu bisa menikmati fasilitas-fasilitas yang ada di negara kita. Nah, kalau kamu sudah mendapatkan hak kamu, maka kamu harus melakukan kewajiban. Salah satu kewajibannya adalah mencintai tanah air Indonesia, karena itu adalah kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia. Nah, banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan rasa cinta kepada tanah air. Salah satunya adalah seperti Miss Eka katakan tadi, kita sebagai bangsa Indonesia menggunakan produk dalam negeri. Coba abang kakak, produk dalam negeri Indonesia banyak kan? Contohnya adalah boleh batik, kemudian boleh permainan-permainan tradisional, kemudian makanan dari dalam negeri. Nah, seperti itu. Dengan menggunakan produk dalam negeri, kita sudah turut berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Nah, apakah kamu sudah menggunakan produk dalam negeri? Nah, walaupun tidak bisa kita pungkirin ya abang kakak, tidak bisa kita pungkiri semua barang yang kita gunakan atau semua makanan yang kita konsumsi itu adalah semua produk dalam negeri. Tapi alangkah lebih baiknya ketika kita tidak melupakan bahwa begitu banyak produk-produk dalam negeri yang begitu bagus, yang baik untuk kita konsumsi atau kita gunakan. Jadi walaupun kita menggunakan beberapa produk dari luar negeri, alangkah lebih baiknya ketika kita lebih banyak menggunakan produk dalam negeri. Nah, abang kakak, itulah materi pembelajaran kita hari ini. Nah, hari ini kita sudah mempelajari mengenai bagaimana contoh sikap cinta tanah air, bagaimana cara kita menghemat energi. Kemudian kita juga sudah mempelajari bahwa era globalisasi itu memiliki dampak positif dan negatif. Nah, ingat ya, kita harus bisa memilih mana hal yang baik, mana hal yang tidak baik untuk dilakukan. Salah satunya di era globalisasi seperti ini. Nah, untuk kamu pengguna gadget, baik itu seperti handphone, tablet, ataupun laptop. Nah, untuk kamu juga yang sering menonton YouTube misalnya. Nah, itu termasuk salah satu dari era globalisasi. Nah, dampaknya itu bisa berperan penting dalam kehidupan kita selanjutnya. Ketika kamu memilih tontonan yang baik, ketika kamu menggunakan gadget kamu dengan sebaik mungkin, maka bisa jadi memiliki dampak yang begitu positif bagi hidup kita. Jadi jangan sampai apa yang sudah Allah berikan kepada kita, apa yang sudah orang tua berikan kepada kita di era yang sudah modern seperti ini, itu memberikan dampak negatif. Jangan ya abang kakak, Miss Eka yakin kamu pasti bisa memilih mana hal yang baik, mana hal yang tidak baik. Nah, Miss Eka ucapkan terima kasih untuk kamu yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Miss Eka mengingatkan, silahkan kamu kerjakan latihan kamu dengan sebaik mungkin. Jika sudah selesai, silahkan kirimkan melalui WA Miss Eka. Tetap Miss Eka tunggu. Nah, Miss Eka juga mengingatkan untuk kamu yang belum mengirim poster mengenai hemat energi, silahkan dikirim. Hari ini batas akhir ya abang kakak, karena Miss Eka sudah berikan waktu 2 hari untuk mengerjakan poster tersebut. Nah, kita akhiri pembelajaran kita dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai berjumpa di materi pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.